Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan eksponen tipe kedua. Jadi kalau kita punya A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, bilangan pokoknya itu dia berbeda, tetapi pangkatnya sama, maka pangkatnya itu harus sama dengan 0. Misalnya kalau kita punya 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 3 pangkat X tambah 1, maka supaya ini punya penyelesaian, pangkatnya itu harus sama dengan 0. Jadi X tambah 1 itu harus sama dengan 0, sehingga X itu sama dengan min 1. Jadi kalau kita masukkan ke atas kan min 1 tambah 1 kan 0. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat 0. Jadi 2 pangkat 0 kan 1, 3 pangkat 0 itu 1. Misalnya kalau kita punya yang lain, misalnya 4 pangkat X kuadrat kurang X sama dengan misalnya 5 pangkat X kuadrat kurang X, ya maka pangkatnya juga harus sama dengan 0. Jadi X kuadrat kurang X ini harus sama dengan 0 supaya dia punya penyelesaian. Jadi X kuadrat kurang X itu harus sama dengan 0. Jadi X kali X kurang 1 sama dengan 0. Kita tulis di sini ya. Jadi X sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 0 dengan 1 supaya persamaan ini dia memiliki penyelesaian. Saya kira ini sangat mudah. Kita akan lanjutkan dengan persamaan eksponen tipe yang ketiga. Oke, sekarang persamaan eksponen ya saya katakan dengan tipe yang ketiga. Nah, kalau kita punya fx pangkat gx sama dengan fx pangkat gx, ya fungsi atau bilangan pokoknya itu sama, maka ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, ya tentu pangkatnya sama, ya gx sama dengan hx. Kemudian yang kedua, fx itu sama dengan 1, ya karena kalau 1 di pangkat berapa saja kan dia akan tetap sama. Kemudian kemungkinan yang ketiga, fx itu sama dengan min 1, asalkan gx dengan hx ini kedua-duanya genap atau ganjil. Jadi genap atau dia ganjil. Kemudian yang keempat, dia sama dengan 0 asalkan gx dengan hx ini lebih besar dari 0 atau dia positif. Nah, untuk lebih memahaminya kita lihat soal-soal berikut ini. Sekarang kita lihat soal yang berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kurang 10 pangkat x kuadrat itu sama dengan 3x kurang 10 pangkat 2x. Nah, yang pertama, kemungkinan pertama itu adalah pangkatnya sama. Jadi x kuadrat itu sama dengan 2x. Jadi x kuadrat pindah ke sana kurang 2x sama dengan 0, atau x kali x kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah 3x kurang 10 itu sama dengan 1. 3x kurang 10 sama dengan 1. 3x sama dengan 11. X sama dengan 11 per 3. Kemungkinan yang ketiga adalah 3x kurang 3x kurang 10 itu 3x kurang 10 itu sama dengan min 1. Asalkan x kuadrat, jadi asalkan x kuadrat itu dan 2x itu kedua-duanya genap atau kedua-duanya ganjil. Jadi x kuadrat kurang 2x itu dia genap atau ganjil. Kalau dia genap atau dia kedua-duanya ganjil,
maka dia punya penyelesaian. Sekarang kita lihat 3x sama dengan min 10 pindah ke sini, 10 kurang 1 9. X sama dengan 3. Nah sekarang kita uji coba. X kuadrat berarti 3 kuadrat, jadi X kuadrat berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Ini adalah ganjil. Kemudian yang satunya 2x sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Ternyata ini genap. Nah, karena ini genap, maka x sama dengan 3 ini tidak memenuhi. Jadi saya tulis di sini tidak memenuhi. Kemudian kita lihat kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat adalah 3x kurang 10 sama dengan 0. Asalkan x kuadrat maupun 2x itu harus lebih besar dari 0 atau dia positif, kedua-duanya positif. Kita lihat sekarang. 3x sama dengan 10, x sama dengan 10 per 3. Sekarang kita uji apakah 10 per 3 ini akan mengakibatkan x kuadrat atau 2x itu lebih besar dari 0. Sekarang kita lihat x kuadrat sama dengan 10 per 3 di pangkat kedua. Ini kan pasti positif ya. Kemudian satunya juga coba 2x berarti 2 kali 10 per 3. Ini juga mengakibatkan juga positif. Oleh sebab itu x 10 per 3 ini adalah termasuk himpunan penyelesaian dari persamaan yang ini. Kalau begitu, himpunan penyelesaiannya adalah untuk persamaan di atas adalah kita susun 0, 2, kemudian 11 per 3 dan 10 per 3. Oke, kita lihat soal yang berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari x tambah 2 pangkat 4 sama dengan x tambah 2 pangkat x kuadrat tambah 3x tambah 1. Nah, untuk soal ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, tentu pangkatnya sama. X tambah 4 itu akan sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Ini pindah ke sana, min x kuadrat, kemudian 1 kurang 3, min 2x, kemudian 4 kurang 1, 3 sama dengan 0. Atau kalau kita kita kali min 1, x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan x hasil kali min 3 jumlahnya 2. Ini x tambah 3, x kurang 1. 3 kurang 1, 2. 3 kali min 1 min 3. Oke, berarti x sama dengan min 3 atau x sama dengan 1. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah x tambah 2 itu sama dengan 1. Berarti x sama dengan min 1. Kemungkinan yang ketiga adalah x tambah 2 sama dengan min 1. Tambah 2 sama dengan 1 asalkan x tambah 4 itu dan x kuadrat tambah 3x tambah 1 itu kedua-duanya ganjil atau kedua-duanya genap. Sekarang kita uji coba. Ini x sama dengan ini plus 2 pindah ke sana kurang 2 berarti min 3. Kita uji sekarang. Min 3 tambah 4 sama dengan 1. Nah, ini ganjil. Ini ganjil ya. Kemudian ini lagi coba. Min 3 pangkat 2 tambah 3 kali. Min 3 tambah 1 sama dengan 9 kurang 9 tambah 1 sama dengan 1. Ini juga ganjil. Berarti kesimpulannya x sama dengan min 3 itu termasuk himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya kita lihat kemungkinan yang keempat. Oke, sekarang kemungkinan yang keempat itu adalah x tambah 2 itu sama dengan 0 asalkan
Asalkan X tambah 4 itu dan X kuadrat ditambah 3X tambah 1 itu harus kedua-duanya positif. Coba kita uji di sini. X sama dengan X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Sekarang kita uji di sini. Min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Positif ya, memenuhi. Coba yang ini. Berarti ini min 2 pangkat 2 ditambah 3 kali min 2 tambah 1 sama dengan ini 4 kurang 6 tambah 1 sama dengan ini min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Kurang dari 0, jadi tidak memenuhi ya. Karena dia kurang dari 0, maka X sama dengan min 2 ini tidak memenuhi. Oleh sebab itu, himpunan penyelesaiannya adalah kita susun dari yang pertama tadi itu adalah min 3, 1, min 1. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan kita akan bertemu kembali di pembahasan-pembahasan berikutnya.